Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang dijadikan sebagai acuan dalam berbangsa dan bernegara. Doruso tahun 1989 nomor 123 mengatakan bahwa Pancasila dirumuskan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disahkan menjadi 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila harus diamalkan pada pembangunan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan teknologi informasi, sehingga Pancasila tetap memiliki eksistensi di setiap perkembangan zaman. Seperti yang saat ini terjadi, isu globalisasi merupakan suatu tantangan baru bagi eksistensi nilai-nilai Pancasila. Globalisasi membawa berbagai tantangan baru di Indonesia. Salah satunya adalah persaingan kemampuan sumber daya manusia atau SDM, baik secara hard skill dan soft skill yang menjadi global. Persaingan untuk dunia kerja saat ini tidak hanya antar daerah lokal, melainkan antar negara. Globalisasi juga membawa dampak terhadap perkembangan teknologi. Terlihat munculnya revolusi industri 4.0. Istilah ideologi berasal dari kata ide yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita. Sedangkan logos berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau the science of ideas atau ajaran tentang pengertian dasar. Menurut Kailan tahun 2013 nomor 60-61. Selanjutnya menurut Mubiarto tahun 1991 nomor 239. Ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Revolusi Industri 4.0 menurut Andreja merupakan gerakan nyata terhadap perkembangan industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi siber. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Secara umum, revolusi industri keempat ditandai dengan full automation, proses digitalisasi, dan penggunaan alat elektronik dengan sistem informatika. Hal tersebut juga akan mempengaruhi relasi antara customer dengan perusahaan, serta relasi masyarakat umum dengan pemimpin negaranya. Revolusi industri 4.0 merupakan sesuatu yang tidak dapat ditolak karena telah terlihat bahwa penggunaan berbagai macam hasil produk revolusi industri 4.0 telah dirasakan saat ini. Ideologi Pancasila seharusnya menjadi sebuah garis pandangan bagi setiap warga negaranya menghadapi fenomena yang terjadi baik dari luar maupun dalam negeri. Dalam membumikan Pancasila, 5 pokok yang menjadi tantangan menurut anggota BPIP Romo 2019 yaitu 1. Pemahaman Pancasila, 2. Eksklusivisme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi sehingga mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas dan menguatnya gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis sara. 3. Kesenjangan sosial. 4. Pelembagaan Pancasila di mana lemahnya institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, dan budaya, serta masih lemahnya wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara. 5. Keteladanan Pancasila. Keseluruhan ini merupakan pokok yang harus dimiliki warga negara maupun penyelenggara negara dalam menghadapi revolusi 4.0. Dengan adanya revolusi industri 4.0, sehingga tantangan ideologi Pancasila semakin kompleks dalam mengikuti perkembangan zaman. Tantangan tidak hanya datang dari ideologi liberalisme, komunisme, individualisme, ateisme, kapitalisme dalam kehidupan sosial, seperti narkoba, terorisme, dan korupsi, serta kebudayaan global. Tetapi tantangan ideologi Pancasila juga datang dari segi ekonomi. Pergeseran nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipandang dari perubahan sosial politik,
Tetapi juga pergeseran Pancasila bisa disebabkan oleh faktor ekonomi yang semakin maju melalui sebuah revolusi. Revolusi yang sudah berlalu seperti revolusi industri 2.0 dan 3.0 sudah dilalui oleh ideologi Pancasila. Sekarang, ideologi Pancasila menghadapi tantangan baru yaitu revolusi industri 4.0. Dengan hadirnya revolusi industri 4.0 memberikan suatu tantangan baru dalam perkembangan ideologi Pancasila. Disebabkan Pancasila harus menjalankan fungsinya sebagai ideologi terbuka, dinamis, dan aktual. Banyak tantangan dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi. Pancasila telah membuktikan bahwa Pancasila bukan merupakan milik golongan tertentu atau representasi dari suku tertentu. Pancasila itu netral dan akan selalu hidup di segala zaman seperti yang telah dilewati di tahun-tahun sebelumnya. Tantangan dan penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 4.0 ialah 1. Membumikan Pancasila dalam perkembangan revolusi 4.0 dengan cara meningkatkan pemahaman Pancasila, mengurangi eksklusivisme sosial, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan wawasan Pancasila bagi penyelenggara negara, serta menjadikan Pancasila sebagai keteladanan dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Yang kedua, penguatan Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 4.0 adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 3. Mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Tantangan yang dihadapi dalam proses penanaman nilai-nilai Pancasila pada era revolusi industri 4.0 saat ini yaitu salah satunya terletak pada peserta didik yang sudah tidak dapat terlepas dari handphone atau gadget. Mereka dengan mudah mendapatkan informasi-informasi dari luar melalui internet yang terkadang informasi tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, hal tersebut juga dapat diatasi dengan cara memanfaatkan perkembangan informasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK menjadi media dalam penanaman dan penguatan Pancasila di era revolusi industri 4.0. Guru dan dosen juga dituntut untuk dapat lebih kreatif dalam mengembangkan metode pembelajaran pendidikan Pancasila melalui pembelajaran seperti membuat game, serta film animasi yang mengajarkan nilai-nilai Pancasila dan sekaligus dapat pula membentuk karakter peserta didik.